Bang, masih dapat semua aja. Di sana. Jadi medianya masih buat jalan. Bang, itu bang, suruh kanan mundur. Ya, kakak. Jangan mundur nih. Mundur. Jangan dorong ya. Mundur ya. Di jalan ini ya. Mundur ya. Media, tolong ya 1 meter ya. 1 meter ya. Bikin letter U ya. Ada ya. Ada siapa? Standby semuanya ya. Jangan dorong, ibu maju aja perempuan tuh. Nah. Media perempuan. Maju ya, Bang, masih jalan. Yang perempuan. Yang perempuan. Abang belakangnya, Bang. Audio. Iya. Gimana sempat? Ini kalau nggak teratur nggak dimulai. Ibu di sini. Maaf ya. Kamar itu maju dikit Pak ya. Siap ya. Udah dimulai ya. Siap ya. Udah siap semua. Belum tunggu ya, udah siap. Ayo, siapin mau mulai siap ya. Mulai Bang. Yuk, mulai. Udah mulai ya. Jadi Pak maju dikit biar kamera dan teman-teman, saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Videokan lagi kembali nih. Ini istrinya nih. Anak, belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Udah satu aja yang ngomong. Putus kalau sudah inkrah. Ini Bapak ini kukunya dipoles-poles. Tahan Bang. Itu misalnya itu tidak video porno. ini awal. Oke. Kemudian ada wawancara Jaya, saya melakukan wawancara. Nah, ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Teresia Mela Yunita. Teresia Mela Yunita bukan? Kalau ini lain lagi. Lanjut Bang.
Kemudian ada juga dengan wanita lain. Main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 5.000 file, Nggak bisa dipublikasi. 6.000 file. Ini perah ya, perah. Ini perannya nih. Sepatutnya bang. Dikit, maju dikit. Di bawah, pindah di bawah. Iya bang, lanjut bang. Itu nanti ke penyidik aja bang, tunjukin nih bang. Buktinya dulu. Ayo bang. Langsung intinya aja bang. Intinya apa bang? Iya nanti itu biar ke penyidik aja bang. Di sini biar intinya aja apa. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video jorok. Entah kenapa di Taspen ini yang lewat Sakti. Emang itu nih. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. Udah berapa tahun sekarang ya? Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Aduh, 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini? Nah itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Barreskrim sama siapa tuh? Andi Pipit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Imunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Ferdi Sambo. Putri. bisa bersamaan kok. Putusan Ferdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dan tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Barreskrim Mantan 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Ya. Betul. Saya minta hari ini Dirut Taspen dipecat. Ya. Ganti. Mana polisi mental? Mana ada polisi mental? Nggak ada. Kosong. Set Kamarudin! Set! Jadi inilah akhir daripada Nazarudin. Nah siapa namanya? Antoni Kosasi. Inilah akhir daripada Antoni Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Pecat. Kalau tidak dipecat, kita bubarkan melalui pengadilan. Tunjukkan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak? Mana begini? akhlak? Apa itu akhlak? Kemudian silakan ibu apa namanya, Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi perlu penjelasannya. Silakan. Geser bu, tengah bu. Keras Bu. Yang keras bu. Mengambil suara ibu itu. Agak teriak, nggak apa-apa Terima bu. kasih semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan. KDRT pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya.
Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya. Masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan. Supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara diskriminasi terhadap perempuan. Tidak bisa didiskriminasi. Karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum ingkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu Semuanya. adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Terima kasih. Lagi, banyak visi-visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada gila, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam, selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua pada kuasa hukum saya. Apakah ibu ada draft pernikahan palsu pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk mendatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan catatan supaya bisa mengamankan sejumlah uang. Ya, waktu itu saya tolak. Oke. Apakah ibu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini. Jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana. Itu adalah uang yang jauh lebih besar jumlahnya dari gajinya. Dan ini perempuan yang tidak menerima dan tidak mau menerima uang berkoper-koper itu. Apakah uang 200 juta per hari di rumah sakit ada? Ya, itu memang ada, kita temukan catatan perbankan yang membuktikan bahwa pengeluaran Pak Kosasi ini luar biasa di kartu kredit. Berapa rupiah? Ada yang sampai mencapai 200 juta. Oke. Apakah ada
di Apurva Hotel 300 juta per hari. Ada menginap di Apurva Bali. Apurva Bali ya. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Siapa ini Antonius Kosasi, biar dihabisi. Hari ini harus dihabisi dia, harus tamat karirnya. Kalau tidak, Menteri BUMN mencalonkan Wapres. Supaya kalian tahu, dia harus bertanggung jawab tentang ini dan harus diberhentikan. Karena Sasurati selama ini tidak pernah dijawab. Silakan. Tambah sedikit. Koordinator. Martin Simanjuntak, koordinator dari 300 Ya, terima lawyer kasih teman-teman. Media ini adalah pilar demokrasi. Saya minta media turut serta berpartisipasi supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental itu benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini mewakili suara dari berbagai macam organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, yaitu PRADI. Ada dari PRADI, ada dari AI, ada dari KAI juga, ada dari PPHKI, ada dari PBHI, dan ada dari LBHIS. Dan juga dari Ada Advokat Bersatu. Hari ini kami mendampingi bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, tapi rekan sejawat kami, rekan seprofesi kami sebagai advokat yang diduga keras terjadi adanya dugaan keras ajang balas dendam. Oleh karena itu, hari ini kami akan dampingi rekan kita dan kami minta agar penyidik melakukan pemeriksaan dan juga proses hukum yang profesional dan juga berkeadilan. Pak Kamarudin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya. Semua buktinya ada. Kalau kita berbicara materi, kita mau buktikan, ayo buktikan di persidangan nanti. Secara berkeadilan. Tapi kita minta, setelah diperiksa, Pak Kamarudin akan keluar kembali. Tidak ditahan. Kalau sampai ditahan, menurut kami ini adalah pelecehan terhadap profesi kami yang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya secara etikat baik. Kita akan menginap di sini kalau sampai ditahan. Tahan kami juga. Ya, tahan kami juga. Iya ya, karena Antonius Kosasi itu mengurus 300 triliun uang pensiunan dari seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan, perlu lagi tambahan ya. Pertama, siapa yang tidak kenal Kamarudin Simanjuntak? Dia adalah pahlawan penegak keadilan. Dia adalah seorang anak manusia yang mencari keadilan dia berikan. Yang kedua, hanya persoalan sepele seperti begini, apa kata filsuf Romawi yang dikutip oleh Prof. Mahfud, salus publica suprema lex. Di atas segalanya, kepentingan publik bisa mengabaikan negara. Merdeka! Kita lanjut hari ini. Merdeka! Merdeka. Saya mau sampaikan atas tuduhan daripada Kosasi Direktur Kaspen itu yang menyatakan bahwa Kamarudin itu melakukan atau menyebarkan berita hoax. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu itu bahwa semua sumber berita itu adalah dari ibu Loli, Ibu Rina Loli, yang merupakan istri daripada Kosasi, dan datanya dan buktinya semua ada. Jadi kalau yang seharusnya dihukum atau ditersangkakan adalah orang-orang yang dulu menyatakan terjadi tembak menembak di rumahnya Sambo, termasuk itu Kompolnas, termasuk yang lain, ternyata tidak benar. Itu yang terjadi, yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kalau Kamarudin ini yang menjadi kegaduhan tidak ada di masyarakat, hanya mungkin di dalam kepala Kosasi yang menjadi kegaduhan, karena ketahuan semua apa yang menjadi boroknya begitu ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih.